Jerawat itu masalah yang paling umum yang dialami oleh manusia. Mhm. Hampir semua pernah dalam seumur hidupnya itu satu kali mengalami jerawat gitu. Mhm. Dokter Ya, Santi, kenapa muncul jerawat? jerawat itu muncul dari 4 faktor. Aduh, banyak nih kan. Banyak ya. Heeh. Jadi yang pertama adanya produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Adanya yang kedua adanya debu, kotoran, sel kulit mati yang ada di sekitar kelenjar minyak tersebut. Mhm. Yang ketiga adanya bakteri yang menyebabkan infeksi di tempat itu. Yang keempat adanya proses peradangan. Jadi itu kalau komplit 4 udah jerawat itu. Oke, baik, baik. Nah, ini kan munculnya ternyata sangat random ya, gitu. Jadi, katanya anak-anak yang pada puber jerawatan, gitu. Ada Mm-mm. yang enggak, ada yang setelah gede jerawatan, ada yang karena sesuatu hal mulai jerawatan. Nah, munculnya pada orang yang kayak apa sih, Dok, sini? Sebenarnya jerawat itu masalah yang paling umum yang dialami oleh manusia. Mhm. Hampir semua pernah dalam seumur hidupnya itu satu kali mengalami jerawat gitu. Mhm. 85% dari populasi dari seluruh orang itu berdasarkan statistik pernah mengalami masalah di jerawat tersebut gitu ya. Nah, kalau ditanya siapa yang berpotensi, sebetulnya karena ada faktor genetik, ada faktor hormon, ada faktor kebersihan. Jadi banyak yang berperan. Tapi pada umumnya memang dikenal jerawat itu, oh lagi ABG, Mhm. iya kan? Mhm. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah dewasa, orang yang mungkin sudah di atas 40 atau 50, angkatan babe gue gitu kan, ABG yang lain, juga bisa terkena masalah jerawat. Jadi masalah jerawat itu tidak terpusat hanya pada anak yang baru gede, yang remaja gitu. Pada umumnya semuanya bisa kena, tapi memang lebih sering menyerang remaja. Kenapa? Pada remaja itu gejolak hormonnya sangat apa ya fluktuatif Mhm. gitu, Mhm. sehingga menimbulkan si produksi kelenjar minyak yang ada di akar rambut. Jadi rambut itu tumbuh ada akarnya kayak pohon gitu kan, ada akarnya. Akarnya itu kan di dalam pot kalau Ya, ya, pohon. Nah, ya. kalau di tubuh kita akar rambut itu eh, ada di sebuah tempat yang namanya folikel rambut. Mhm. Nah, di tempat itu juga ada kelenjar minyak yang fungsinya memberi minyak untuk melindungi si rambutnya, si kulit sekitar rambutnya supaya tetap lembab dan tidak kering dan tidak rusak. Nah, karena banyak faktor ya banyak masalah Mhm. 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 gitu. Oke, jadi semua orang berpotensi sebenarnya untuk berjerawat atau ada gen-gen tertentu yang memang setujuh turunan gitu nggak pernah Ya, jerawatan. gen pengaruh. Selain tadi ya hormon gejolak hormon itu menimbulkan si kelenjar minyaknya itu lebih aktif, gen juga pengaruh. Jadi orang yang ayahnya atau ibunya jerawatan, Mhm. dia akan lebih besar kemungkinannya untuk menderita jerawat di wajah Mhm. maupun Mhm. di. Jadi ini ya digaris bawahi dulu ya, jerawat itu nggak cuma di wajah, tapi bisa di wajah, di leher, di dada, di punggung bagian atas. Itu semua tempat-tempat yang banyak kelenjar minyaknya itu bisa ditumbuhi oleh jerawat. Mhm. Nah, lihat aja tinggal kalau emaknya jerawatan, bapaknya jerawatan, ya semakin besar kemungkinan dia Mhm. kena jerawatan. Tapi genetik bukan satu-satunya faktor penentu. Masih ada faktor-faktor yang lain. Jadi kalau orang tuanya jerawatan, nggak pasti anaknya pasti jerawatan. Mhm. Hanya kemungkinannya menderita jerawatan menjadi lebih besar daripada orang lain.